Ada hewan-hewan yang diperangkap akhirnya dia jadi cacat ya kakinya ya, jadi cuma 3 kakinya. Kan itu nggak mungkin lagi kita lepas di alam bebas, dan dia pasti nggak akan survive. Oke, selamat siang. Oke, Bos. Sekarang ketemu lagi dengan Koryo Olivia di sini masih dalam ruang Bos. Kita kali ini akan mengangkat salah satu topik yang menarik yang pastinya tempat ini yang akan aku angkat ini pasti dikenal dan disukai terutama oleh banyak orang ya. Nah, kali ini saya menghadirkan Bapak Emerardo Parangkuan yang merupakan General Manager Taman Safari Indonesia. Ya, selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Kori, baik-baik. Nah, ini salah satu tempat yang menarik ya, udah ketahuan ya Pak, di sini ada panda-pandanya Taman Safari sendiri. Sasarannya pasti anak-anak, nggak mungkin nggak ada yang kenal di sini ya Pak. Iya betul. Nah, oke Bos, kali ini kita akan lebih mengangkat bagaimana sih Taman Safari itu, apa sih inovasi-inovasi terbarunya, apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya. Keadaannya yang cukup berpengaruh lah, tapi jangan khawatir, Taman Safari punya berbagai inovasi baru yang kita akan bahas ya. Oke Pak, aku mulai ya Pak ya. Pertanyaan saya pertama, ini kan Taman Safari konsepnya di pariwisata itu mengusung hewan sehat, bersih dan aman ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak? 3 itu bersih, sehat dan aman. Ya, kita mengikuti dengan slogan baru dari Kementerian Pariwisata. Jadi berwisata dengan sehat, berwisata dengan aman, berwisata dengan bersih. Nah, kalau kami terjemahkan di Taman Safari Cisarua, berwisata dengan sehat artinya kita punya fasilitas alam terbuka. Jadi buat mereka yang ingin berwisata, melihat hewan, tapi juga ingin menghirup udara yang segar dan sehat, ini tempat yang cocok, ya, karena di sini dengan pepohonan yang banyak, ya, sangat menyehatkan, ya. Lalu dengan wisata bersih, kami juga sekarang sudah memperkenalkan konsep wisata bersih, bersih lingkungan, ya, ramah lingkungan, ya. Dengan menganjurkan pengunjung untuk datang di sini juga bertanggung jawab dengan lingkungan, ya, membuang sampah tidak sembarangan. Kami juga sebisa mungkin meminimalisir penggunaan material-material yang kurang baik untuk lingkungan seperti plastik dan sebagainya, ya. Lalu wisata aman, terutama sekarang dengan pandemik ini, orang mau keluar sebenarnya mau ingin liburan, tapi juga mau safe, mau aman. Nah, kita utamakan sisi protokol kesehatan. Sebelum kita buka, kami sudah membuat beberapa simulasi untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat maupun kabupaten terkait protokol kesehatan. Nah, sebelum kita buka pun staf kita sudah mengikuti beberapa kali tes, ya, untuk pencegahan COVID, rapid test sudah beberapa kali. Kami juga sudah undang dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata untuk mereview protokol kesehatan yang kita buat di sini, dan hasilnya, responnya cukup baik. Jadi 3 unsur ini sesuai dengan moto dari Kementerian Pariwisata, kita coba masukkan ke dalam program wisata sehat, bersih dan aman. Pak, kalau ini tadi kan terkait sudah menerapkan ya Pak ya, bisa dijelasin nggak Pak yang diterapkannya tuh dari mana sampai kemana terkait COVID ini Pak, protokoler COVID-nya itu sendiri? Ya, sebenarnya sejak sebelum tamu datang, kita sudah publikasikan, baik itu tamu yang booking melalui online, ataupun publikasi sosmed yang kita sudah publikasikan.
untuk memastikan mereka yang berkunjung ke Taman Safari setidaknya sehat, dalam kondisi sehat, yang pertama. Yang kedua, mematuhi standar protokol kesehatan. Jadi bawa masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, masker itu walaupun mereka ada yang kelupaan, kita sebenarnya sudah sediakan di sini. Ya, jadi itu. Nah, memasuki area Taman Safari tadi Mbak Kori juga lihat ya, waktu pertama awal masuk di pintu utama kita itu kita ada penyemprotan Di kendaraan. gerbang utama tadi ya Pak? Ya, penyemprotan kendaraan dengan disinfektan ya. Lalu pemeriksaan suhu ya sebagai tindakan penyaringan utama ya. Ya, ketika masuk ke loket itu juga kita lakukan tindakan protokol metode pembayaran. Jadi sebisa mungkin tidak ada kontak langsung dengan petugas. Petugas juga kita udah lengkapin dengan face shield, masker. Lalu kita utamakan pembayaran tidak menerima cash, walaupun kita juga menyediakan ya fasilitas cash payment. Kalau bisa pembayaran dengan elektronik ya itu. Nah, di setiap area begitu masuk kita sudah menambah tempat pencucian tangan. Ada puluhan bahkan hampir 100 tempat cuci tangan yang kita sudah tambahkan ya dengan sabun ya itu. Lalu kita juga punya standar sebelum buka dan sesudah kita ada penyemprotan jalan ya dengan disinfektan. Ya. Terus di setiap area untuk menonton show itu juga ada pemberian hand sanitizer oleh petugas kita. Ya. Masuk show juga kita sudah batasi tempat duduknya kurang lebih 50% dari kapasitas normal. Artinya tempat duduk show itu kita sudah buatkan jarak ya. Masuk dan keluar show itu juga kita minta tertib. Jadi pengunjung masuknya kalau antrian kita sudah atur dengan antrian berjarak. Keluarnya juga tidak usah berburu-buru. Jadi kita udah buat sistem line by line keluarnya ya. Itu salah satu yang kita lakukan. Begitu juga kalau mau naik kereta wisata. Kereta wisata itu sebelum pengunjung naik kita bersihkan dulu dengan disinfektan. Walaupun ini makan waktu ya, tamu akan menunggu mungkin Berarti lebih lama. mungkin setiap wahana sudah ada Sudah protokol ada kesehatannya protokol ya Pak ya? kesehatannya. Jadi sudah cukup aman. Permainan pun begitu, sebelum digunakan kita bersihkan dulu. Karena kan banyak anak-anak ya Pak? Ya. Masuk restoran juga begitu. Jadi duduk di restoran kita sudah buatkan jarak ya. Lalu antriannya juga kita atur. Jadi ini yang sudah dilihat oleh Dinas Kesehatan dan kita mendapat penilaian cukup baik. Jadi untuk protokol kesehatan selalu boleh dibilang beberapa kali kunjungan dari dinas tanpa henti untuk melihat mereview lagi dan hasilnya kita sudah melakukan cukup baik gitu. Nah, walaupun tamu misalnya tidak mau turun, hanya mau berwisata melihat hewan, tamu pun bisa memilih untuk tidak turun, jadi tetap di kendaraan. Lebih kalau mereka mau tetap lebih safety ya, mereka bisa melakukan wisata journey, safari journey tanpa turun dari kendaraan. Jadi aman ya. Pak, kalau ini kan kita memang pariwisata ini sedang dalam salah satu yang terdampak lah ya Pak ya. Kalau untuk Taman Safari Indonesia sendiri apa sih Pak tantangannya Pak gitu loh dengan dampak ini, tantangannya apa gitu Pak? Mungkin apa juga yang dilakukan strateginya dari Taman Safari ini untuk bisa terus menganjung pengunjung kan otomatis tetap harus berjalan lah ini ya Pak ya, itu gimana Pak? Iya. Nah, perlu diketahui bahwa Taman Safari itu adalah lembaga konservasi satwa ya. Jadi kita bukan hanya objek wisata, tapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk merehabilitasi dan merawat bahkan mengembangbiakan hewan. Nah, jadi tanggung jawabnya di situ. Waktu awal pandemi kita sempat tutup 3 bulan karena diminta oleh pemerintah untuk sementara waktu untuk tutup ya 3 bulan. Tentu memang ada tantangan. Tantangannya bagaimana? Karena perawatan operasional tetap berjalan. Ya benar. Hewan itu tetap harus dirawat sesuai standar. Makannya juga harus diatur karena kita ada dokter-dokter pengalaman di sini, ahli gizi semua segala macam. Harus dirawat sedemikian rupa hewannya. Ya.
Jadi tantangannya adalah ketika harus tutup, bagaimana kita harus merawat gitu hewannya. Biaya operasional pasti harus tetap jalan. Salah satu yang kita lakukan saat itu adalah kita membuka lahan, ya, kita ada lahan yang masih belum belum diproduktifkan lah ya. Itu kita tanam sayur-sayuran, buah-buahan untuk pakan satwa. Oh. Ya, waktu itu begitu gitu ya. Lalu kita juga masih berlangsung itu Pak? Sekarang pun masih berlangsung karena kan kita buat tahapan ya. Ada yang panennya bisa sebulan, ada yang panen bisa 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Nah ini masih berlangsung. Kita juga cari pakan keluar ke beberapa tempat, ke pertanian di daerah sekitarnya juga kita dapat bantuan dari para petani untuk diambil sayuran ataupun padi ya, gabahnya ya untuk pakan satwa. Juga kita ke pasar-pasar induk. Biasa di pasar induk tuh ada sayuran atau buah-buahan yang tidak terjual hari itu, mereka buang. Nah kita ambil, kita seleksi lagi mana yang kualitasnya masih baik. Jadi mau nggak mau kita lakukan itu yang sebelumnya masa pandemi kita nggak seperti itu gitu. Jadi itu salah satu terobosan waktu itu untuk menangani pandemi karena kita tetap harus rawat gimana. Walaupun tutup pun saat itu kita harus rawat. Nah setelah itu kita buka di Juni pertengahan kita buka, kita sudah mulai lagi mendapat pemasukan ya. Kita sudah berjalan seperti sedia kala normal, tapi mencari pakan melalui metode tadi masih kita lakukan sih ya, karena pandemi ini kan masih berjalan dan kita belum full recovery ketika sebelum pandemi ya. Jumlah wisatawan tentu tidak sebanyak waktu sebelum pandemi gitu. Berapa persen ya Pak kira-kira pengurangan itu? Kurang lebih 30-40% dari sebelum itu terjadi gitu di masa pandemi ya. Nah kita juga berterima kasih selama ini ada para pencinta hewan yang tergerak melakukan donasi juga kita terima, baik itu secara perorangan atau dari institusi-institusi kita terima. Itu mereka kirim sayuran, buahan, bahkan ada daging gitu. Itu kita terima dari mereka. Sampai sekarang masih ada yang kirim gitu. Mereka kirim ke sini untuk binatang-binatang itu semua gitu Pak? Ya, mereka datang ke sini kirim. Itu masih berlangsung. Jadi ternyata masih banyak orang yang mengerti dan peduli tentang satwa ya. Nah, mereka melakukan itu. Karena biasanya kan pengunjung juga banyak, hewan-hewannya sendiri suka udah kenyang duluan ya Pak di jalan. Biasanya gitu, juga kalau misalnya pandemi ini berkurang ya Pak ya. Lumayan. Pak kalau misalnya kita misalnya bicara ke depan nih Pak ya, itu harapannya apa sih Pak gitu? Atau mungkin ada hal-hal unik nggak Pak yang maksudnya ke depan tuh ada inovasi baru yang akan dihadirkan sama Taman Safari sendiri gitu Pak ya, yang belum ada gitu misalnya? Kita ada beberapa sebenarnya yang orang mungkin publik secara luas belum tahu ya. Ada yang sudah ada sebenarnya, ada yang baru ya. Saya mungkin mulai dengan ada yang sudah ada, yang publik banyak belum tahu ya. Selain publik bisa melihat satwa-satwa, bisa berkreasi di sini. Kita ada program yang kita sebut behind the scene, ya. Jadi pengunjung bisa melihat apa sih di belakang yang dilakukan oleh tim kita, ya. Apa yang dilakukan oleh kita sebut tim keeper ya, yang menjagain, yang merawat hewan di belakang, bahkan dokter gitu ya. Nah, mereka yang ambil behind the scene ini kita ajak lihat di dalam, kayak boleh bilang dapurnya lah. Bagaimana kita rawat hewan gitu. Itu letaknya di mana Pak? Apa yang pas kita masuk ada itu di belakang? Itu ada di area Satwa Journey. Itu kita punya rumah sakit hewan di situ ya. Jadi kita ada tim namanya tim education. Tim education lah yang memberikan informasi terkait program-program behind scene. Contoh, bagaimana sih cara hewan itu secara sukarela kalau dia harus diperiksa? Karena kan hewan ini harus secara rutin diperiksa ya, sebulan sekali atau bagaimana ya. Nah, bagaimana caranya supaya hewan itu merelakan kalau mau diperiksa tanpa harus diikat atau apa gitu. Itu ada programnya dan itu kita demo, kita kasih lihat ke tamu-tamu yang ambil behind the scene ya. Selain itu kita kasih lihat juga bagaimana para dokter kita kalau lagi melakukan operasi ya, persalinan dan segala hal ya. Kalau itu
itu pengunjung bisa lihat nantinya? Ya, kita kasih lihat ada beberapa, kalau memang ada case-nya kita berikan seperti pengetahuan lah ya yang dilakukan oleh dokter-dokter kita. Itu biasanya menarik tuh buat anak-anak ya Pak ya? Ya betul, biasanya memang program sekolah itu ada program sekolah yang ambil behind the scene. Lalu kita ada penangkaran di belakang, penangkaran hewan-hewan, salah satunya gajah, ada harimau Sumatera. Ada harimau Sumatera yang karena konflik dengan manusia, itu kita diminta oleh pemerintah untuk merawat. Karena hewan-hewan ini dilepas ke alamnya punya trauma. Ya, kita rawat di sini gitu loh. Ada hewan-hewan yang diperangkap, akhirnya dia jadi cacat ya kakinya ya, jadi cuma 3 kakinya. Kan itu nggak mungkin lagi kita lepas di alam bebas, dan dia pasti nggak akan survive. Ya. Itu ada di sini Pak? Kita ada di sini. Tapi itu nggak ditampilkan di ini ya? Kita tidak tampilkan. Jadi memang khusus yang mau ikut behind the scene aja ya? Kita lihat bagaimana caranya kita merawat mereka. Ada yang karena diracuni oleh warga ya. Jadi dia waktu kita rawat dari awal itu badannya kecil sekali karena dia diracuni. Nah kita lakukan treatment dengan dokter kita, treatment sampai berapa lama gitu ya, dia ternyata bisa sehat. Nah diketahui juga karena racun itu sudah masuk ke dalam organ, ternyata dia nggak bisa membuahi saat itu. Nah melalui research dan lab kita lakukan coba pembuahan, ternyata lama-lama dia berhasil. Yang tadinya dikatakan oleh dokter bahwa dia nggak mungkin bisa karena diracuni, dia bisa. Bahkan dia sekarang sudah kontribusi beberapa anak, dan beberapa anak itu udah kita lepas liarkan kembali ke alam, ke hutan. Ada yang udah bisa gitu ya? Iya, itu karena keberhasilan dari tim kita di belakang, di lab gitu loh. Nah hal-hal gitu orang belum tahu. Iya, aku juga belum tahu Mbak kayaknya. Ya, kita ada bank sperma ya, kita simpan bank sperma untuk endangered species yang ada. Itu bisa disimpan 10 tahun, 15 tahun. Kelak kalau itu hewan itu punah, kita coba membuahkan, dan itu sudah pernah kita coba dan berhasil. Jadi hal-hal begini orang belum tahu, tapi mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam bisa ambil paket behind the scene itu gitu. Itu untuk yang bank sperma itu udah berapa hewan Pak yang Ada beberapa, tapi kemarin ini kita cobanya lebih ke harimau Sumatera ya. Oh iya, karena Harimau udah Sumatera. yang mulai punah lah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu hal-hal yang orang belum tahu, dan kita mencoba untuk sekarang perkenalkan. Nah, selain tentang hewan, apalagi sih yang kita bisa lakukan? Seperti sekarang ya kita lihat selama pandemi, rupanya orang sekarang haus sebenarnya wisata, tapi mereka mau sehat. Ya benar. Nah, kita punya fasilitas. Sehat karena udah bosen juga Pak ya, hampir berapa bulan di rumah gitu ya. Betul Mbak Kori. Kita punya fasilitas tetap dengan lingkungan yang asri. Jadi kita punya jalur trekking. Bagi mereka yang mau trekking, jalan gitu ya, itu kita punya lintasannya kurang lebih 3,5 km memasuki area hutan kita. Mereka bisa melihat kejauhan hewan-hewan kita, bahkan mereka bisa ikut mandiin gajah. Nanti ada semacam kali di tengah jalan, mereka ikut mandiin gitu ya. Nanti ujung-ujungnya mereka jalan bisa ke Curug Jaksa atau air terjun kecil yang kita punya. Jadi, tembus gitu ya Pak ya? Kan sekarang orang seneng ya wisata, tapi dia mau lihat alam sekaligus sehat, mau jalan gitu ya. Apalagi tadi menarik juga tuh kalau yang mandiin gajah. Ya. Biasanya kita kayak gitu bisa di Lampung doang, sekarang bisa di sini Pak. Jadi kita udah mulai promosiin, dan udah lumayan banyak orang tertarik. Dia nggak ngelihat paket ke dalam ya, lihat hewan journey atau apapun, dia ikut trekking aja. Dia mau sehat, dia mau jalan 3,5 km naik ya, itu masuk hutan dan naik bukit gitu ya. Dan bisa lihat hewan. Kalau tempat trekking lain kan ya paling cuman lihat alam aja tapi nggak ngeliat hewan. Di sini dia bisa lihat hewan dari kejauhan. Bahkan bisa tadi ya mandiin gajah gitu. Nah ini sesuatu yang baru yang kita ingin coba perkenalkan ke masyarakat, bahwa di Taman Safari itu bisa enjoy juga dengan melihat alam gitu. Bahkan kalau nanti mau sepeda, sekarang rupanya banyak penggemar sepeda ya, dia mau downhill, kita juga mau coba perkenalkan itu gitu loh. Oh, nah bicara tadi sepeda terus menuju ke tempat itu gimana Pak? Apa nanti ada
transportasinya boleh dijelaskan juga Pak? Ya, setelah masuk di Taman Safari kita punya area untuk mereka bisa titip kendaraannya. Mereka bisa menginap karena kita ada hotel ya. Nah, kita bisa buatkan programnya hari ini mereka melakukan trekking misalnya. Mereka menginap di kita. Besok hari kita buat program lain lagi. Kita bisa mengunjungi kebun teh. Sekaligus merasakan teh di area sini Cisarua, itu kita bisa buat programnya. Jadi yang kayak begini orang saya lihat selama pandemi mereka mau berwisata tapi mereka mau sehat ya di alam terbuka. Kalau mereka mau tahu lebih banyak lagi tentang hewan, kita punya program ya behind the scene tadi gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini akan kita tingkatkan informasinya supaya orang tahu. Selama ini kan orang paling datang melihat hewan ya. Kita punya tempat venue andalan selama ini adalah Istana Panda ya, mereka bisa lihat Istana Panda. Tapi kita punya hal lain lagi sebenarnya yang jadi yang selama ini hanya binatang itu ya, fasilitas belum. Nah, ini 2 tadi tuh yang sangat menarik yang baru itu ya. Ya Pak ya. Iya. Pak, itu kalau balik lagi ke tadi nih Pak, untuk yang fasilitasi sendiri gimana Pak? Karena kan kata Bapak tadi akan dilengkapi untuk yang sampai ke Curug itu segala macam. Kalau nggak salah Bapak mau bilang ada kafe nanti di situ. Nah, itu gimana Pak? Sekarang ini Curug Jaksa itu sudah ada ya, jalannya juga sudah ada ke sana. Cuman kita ingin lengkapi nanti ke sana, mungkin nanti kita akan buatkan untuk orang bisa selain menikmati air terjun, itu mereka bisa nyemplung juga. Tapi mungkin mereka bisa minum sesuatu yang hangat. Nah, kita lagi mikirkan untuk buat nanti ke depan ada tempat peristirahatan, mereka bisa minum kopi, susu hangat, air jahe atau lalu menikmati cemilan-cemilan di situ. Kita lagi sudah masukkan ke dalam program kita nanti ke depan. Pak, ini kan kalau kita lihat Taman Safari Indonesia ya Pak, itu kan nggak jauh dari binatang semuanya dan anak-anak adalah sasaran utamanya mungkin ya Pak ya, menarik. Nah, ini kalau kita lihat dari pandemi ini kan beberapa bulan mereka juga kadang-kadang mau lihat gitu. Nah, salah satunya nih yang aku tahu kan waktu itu ada kelahiran gajah baru yang beri nama COVID ya Pak. Nah, boleh nggak Pak diceritakan selama pandemi ini atau 1 tahun inilah yang angka kelahiran itu dan binatang-binatang aja apa aja gitu Pak. Mungkin anak-anak kan juga tertarik, oh ada binatang kecil ini nih gitu di sini sekarang ya, itu juga menarik gitu. Iya, kita selama mulai tahun Januari sampai sekarang kita ada beberapa kelahiran hewan ya, termasuk tadi gajah ya, bulan April lahir dinamakan COVID, dan itu yang menamakan adalah Menteri Lingkungan Hidup ya, memberikan nama COVID karena lahirnya pada bulan April ketika pandemi lagi tinggi-tingginya ya. Tapi selain itu sebenarnya ada banyak ya. Kita ada bison, ada komodo, ada karakal, ada orangutan Kalimantan, ada mandril, anoa, ada babi kutil juga. Lalu ada munjab, ada kanguru abu-abu dari Australia, ada beruang, ada orangutan Sumatera, ada owa Jawa, ada nyala, ada tikus bambu, ada babi rusa. Banyak berarti ada banyak baby-baby kelahiran tahun ini lumayan. Cuman memang waktu itu yang cukup fenomena yang tadi gajah tadi ya. Ada lagi gajah yang baru lahir juga ya Pak ya? Baru ada lahiran lagi kurang lebih sebulan lalu. Itu setahu saya belum diberi nama nih. Tunggu lagi dari Ibu Menteri mungkin nanti. Bu Menteri terus yang kasih nama gitu Pak nanti? Iya, biasanya yang COVID kemarin kan dari Bu Menteri juga. Jadi sementara ini setahu saya belum ada nama ya. Pak, kalau kita bicara buat akhir tahun nih Pak ya, kira-kira ada event apa sih Pak untuk dari Taman Safari Indonesia nih untuk para pelanggan Taman Safari? Ada rencananya di akhir untuk tahun malam ini? tahun baru ya. Yes, benar. Tetap kita harus melihat situasi ke depan bagaimana ya dengan sekarang ini kan kita dibatasi jam operasional ya. Dulu kita ada safari malam. Sekarang kita hentikan dulu karena itu nggak ada safari malam sekarang untuk ini. Pandemi ini kita mengikuti arahan dari pemerintah kabupaten
Jadi belum ada safari malam. Nah, bagaimana dengan nanti malam tahun baru? Kita sebenarnya sudah ada pemikiran, kita sudah siapkan. Tapi nanti tetap kita harus lihat dengan situasi nanti ke depan seperti apa. Mudah-mudahan sih makin pulih ya. Makin pulih kita bisa lakukan. Tapi pun kalau kita lakukan, kita akan melakukan agenda acara yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tetap aman gitu ya, tidak situasinya tidak yang berkumpul-kumpul gitu ya. Kita lagi pemikiran apakah safari malam bisa dilakukan dengan mobil pribadi, jadi tidak dekat dengan orang lain. Mungkin ya kita sudah membuat beberapa ini sih, teman. Ya kita masih melihat nanti bagaimana respon dari situasi yang ada ini ya. Kita harapkan, kita doakan tidak berkepanjangan lah. Pak, tapi kalau aku balik lagi tadi Pak, ini pembatasan pengunjung itu berarti kalau dari depan dilihat gitu Pak, udah berapa stop gitu atau nggak terima lagi atau gimana kalau udah kuotanya penuh gitu Pak? Jadi sejak kita buka lagi di bulan Juni sampai di sekarang kita masih terkontrol ya. Jumlah boleh dibilang jumlah maksimal kita itu sekitar 20-25 ribu orang. Sejak pandemi sih nggak nyampe segitu. Jadi 20-25 ribu orang itu ketika musim peak season, yaitu biasanya kita seminggu sebelum Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri. Tapi tahun ini nggak terjadi karena masih ada pandemi ya. Jadi selama ini kita sih masih lihat bahwa kita nggak perlu untuk membatasi karena jumlah kapasitasnya masih cukup banyak gitu loh. Tapi kita selalu laporkan ya seperti apa pengunjung yang datang. Selagi itu masih di bawah 50%, ya kita masih aman di sini. Oke Pak, mungkin yang terakhir ya Pak ya, ada pesan atau kesan gitu Pak untuk pengunjung dari Taman Safari ini sendiri ke depan seperti apa? Kalau boleh kita lihat ke kamera dulu. Ya. Ya, tetaplah berjaga-jaga dengan pandemi ini karena pandemi ini masih belum selesai. Namun demikian tidak usah takut untuk berwisata. Kalau di Taman Safari sendiri kita mengedepankan wisata yang aman, safety. Kita memiliki fasilitas yang terbuka, jadi aman ya. Kalaupun itu belum menjadi suatu yang kurang dilihat menjadi safe, Anda bisa datang di dalam mobil aja berkeliling ya, itu sudah bisa melihat hewan, berbagai macam hewan ya. Kita ada sekarang hewan kita tuh 2.599 266 spesies, jadi itu bisa dilihat, jadi aman. Tetapi percayalah bahwa protokol kesehatan di Taman Safari itu sudah direview oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan telah memenuhi standar. Jadi itu kurang lebih yang saya bisa harapkan ya untuk pengunjung-pengunjung yang akan berkunjung ke Taman Safari. Ya, oke Bapak, terima kasih. Oke Bos. Oke Bos. Itu tadi bicara kita sama Bapak Aldo, akrab dipanggil Pak Aldo ya Pak? Iya boleh ya, Bu. Itu sedikit tentang Taman Safari Indonesia. Yang intinya adalah walau kita sedang dalam masa pandemi atau COVID ini, tetap yang namanya wisata itu tetap jalan ya Pak ya? Iya betul. Tapi tetap kita harus sehat, tetap wisata yang sehat. Oke, segitu aja. Ruang Bos. Oke Bos. Oke Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.